Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat desa, kembali lagi di acara Ngobrol Pintar bersama Akademi Desa. Nah, saya punya pantun nih. Pergi ke pasar membeli tomat, semua sahabat kuat dan bisa. Kembali lagi di Ngopi Bareng Sahabat bersama narsum hebat Akademi Desa. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber dari Inspektorat Wilayah 5 bersama Bapak Hatsrul Etyar, Esos MAP. Silahkan Pak, bisa perkenalan diri dulu kepada sahabat desa. Baik, terima kasih sahabat desa senusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga bertemu sahabat desa senusantara. Angkat kopimu, berdayakan desamu. Tagline yang luar biasa di acara Akademi Desa ini. Hadirin yang berbahagia, saya Hatsrul Etyar, Inspektur 5 Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Hari ini saya akan membawakan tema yang terkait dengan gratifikasi dan saber pungli. Tentu sahabat desa sekalian penasaran apa itu gratifikasi dan saber pungli yang dimaksudkan dalam acara ini. Sebelumnya saya perkenalkan diri bahwa saya seperti sahabat desa yang lain juga merupakan orang yang sangat peduli dengan pembangunan desa. Mari sama-sama kita bangun desa dengan motivasi dan daya dukung yang kita miliki. Sebelum di Inspektorat 5, saya pernah tugas sebagai Direktur Pengembangan Daerah Pulau Kecil Terluar, kemudian Direktur Penanganan Daerah Pasca Konflik, dan saat ini sebagai Inspektur 5 Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Wah, menarik sekali nih ya Pak. Berarti tema minggu ini itu tentang gratifikasi dan saber pungli ya Pak. Nah, bisa dijelasin secara singkat nih Pak, apa sih itu gratifikasi itu Pak? Iya. Baik, sebelum saya menjelaskan terkait dengan gratifikasi Mbak Ruth, saya baikkan terlebih dahulu terkait dengan tusi yang dimiliki oleh Inspektorat 5 sebagai inspektorat yang saat ini diberikan tugas dalam rangka menangguhjawabi atau sebagai PIC yang terkait dengan gratifikasi dan saber pungli. Wah, berarti Inspektorat Wilayah 5 dan gratifikasi. Wah, berarti tugas fungsinya menangani gratifikasi dan saber pungli ya Pak? Benar, Mbak. Wah. Salah satunya karena gratifikasi ini kan hal yang sangat penting untuk kita menguatkan integritas institusi kementerian kita. Wah. Di antaranya adalah gratifikasi dan pungli ini. Sebelum ke situ Pak, tadi bisa dijelaskan secara singkat Pak, tugas dan fungsi Inspektorat Wilayah 5, dan berarti kalau wilayah 5 berarti ada wilayah cakupannya dong Mbak? Iya. Wah. Baik, terima kasih Mbak Ruth. Jadi Inspektorat 5 itu sesuai dengan Permen nomor 15, Permen Desa maksudnya, Permen Desa PDT dan Transmigrasi nomor 15 tahun 2021. Di sana dijelaskan bahwa ada dua yang menjadi tugas utama dari Inspektorat 5. Yang pertama adalah koordinasi dan pemantauan. Oh, memantau gitu ya Pak? Iya. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dana desa. Karena bagaimanapun dana desa ini menjadi salah satu primadona saat ini di Indonesia di 74.962 desa yang semua mendapat kucuran dana desa. Wajar ada inspektorat yang khusus menangani hal tersebut. Kemudian kedua juga
tugasnya adalah terkait dengan investigasi khusus terkait dengan masalah-masalah yang ada di lingkup Kementerian Desa. Namun tetap yang kita jadikan standarnya adalah harus ada pengaduan, harus ada laporan sebagai dasar kita untuk menindaklanjuti dari investigasi kasus apapun yang ada di lingkup Kementerian Desa. Wah, ini menarik sekali nih Pak, Iya. karena kan memantau dana desa dan juga memantau yang ada di Kementerian Desa. Betul. Juga Pak. Nah Pak, kalau wilayahnya Pak, wilayah 5, berarti ada wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, wilayah 4, dan Iya. wilayah 5. Kalau Bapak itu cakupannya di mana saja ya Pak? Baik Mbak Ruth, jadi memang hampir semua inspektorat di Itjen itu sama fungsinya. Iya, Artinya terkait dengan pembinaan, evaluasi, melakukan review, pengawasan, dan lain sebagainya. Akan tetapi khusus untuk pembagian wilayah, khusus untuk inspektorat 5 ini, karena ini sesuai dengan SOTK yang baru, ini khusus inspektorat 5 tidak diorientasikan kepada wilayah kerja, karena dia adalah investigasi khusus yang tadi sudah saya sebutkan terkait dengan dana desa dan investigasi khusus itu, sehingga wilayah kerjanya meliputi semua wilayah dan mitra kerja pun tidak dibagi kepada uke-uke yang ada di Kementerian Desa, tapi semua uke yang ada di Kementerian Desa merupakan mitra kerja dari Inspektorat Wilayah 5. 5. Wah, Iya. cakupan pekerjaannya besar sekali ya Iya, Pak. betul. Berarti kalau investigasi khusus itu seperti apa ya Pak? Bisa dijelaskan sedikit gitu dengan Baik, sahabat terima desa kasih. Pak. Iya. Jadi Inspektorat 5 akan menindaklanjuti jika ada pengaduan, ada laporan, atau ada berita viral yang terkait dengan Kementerian Desa. Apakah itu terkait dengan unit kerjanya, apakah terkait dengan program kerjanya, atau terkait dengan personil yang ada di lingkup Kementerian Desa, baik PNS-nya maupun PPN-PM-nya. Bahkan termasuk teman-teman kita yang di bawah lingkup Kementerian Desa, yaitu pendamping desa. Jika ada hal-hal yang terkait dengan 3 poin yang saya sebutkan tadi, itu menjadi bagian yang harus ditindaklanjuti oleh Inspektorat 5. Wah, ini menarik sekali Pak. Iya. Tugas dan fungsi dari Inspektorat Wilayah 5. Iya. Karena menangani investigasi khusus dan juga cakupan wilayah kerjanya sangat besar Pak. Betul. Jadi memantau dana desa itu sendiri ya Iya. Pak. Nah, sahabat desa, mau tahu gimana Inspektorat Wilayah 5 melakukan dan lingkup kerjanya bagaimana? Kita break sejenak. Angkat kopimu, berdayakan desamu. Desamu. Ya, kembali lagi di acara Ngobrol Pintar. Nah, kali ini kita akan membahas tentang gratifikasi dan saber pungli. Tadi Pak Hasrul sudah menjelaskan tentang tugas dan fungsi Inspektorat Wilayah 5. Nah, gimana tuh Pak?
terkait dengan gratifikasi dan saber pungli, Pak. Kayaknya ini lagi hits ya, Pak. Gimana tuh, Pak? Baik, terima kasih Mbak Ruth. Jadi memang gratifikasi dan saber pungli ini adalah dua hal yang sedang menjadi hit, apalagi dua hal ini juga sebagai barometer dalam rangka penilaian integritas suatu institusi. Bahkan saat ini kita juga sedang giat-giatnya menguatkan SPI kita, survei penilaian integritas yang dilakukan oleh KPK. Dua hal ini sebagai hal yang menjadi ukuran terkait dengan penilaian integritas itu. Jadi gratifikasi dan saber pungli ini adalah bagian dari tugas yang dilaksanakan oleh Inspektorat 5 sebagai tugas mandatori yang diamanatkan oleh Keputusan Menteri Desa nomor 104 tahun 2021. Di sana disebutkan bahwa gratifikasi dan saber pungli merupakan bagian tugas mandatori yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat 5. Gratifikasi dan saber pungli ini sebenarnya dua hal yang hampir sama. Tadi seperti yang sudah kita saksikan bersama di video yang sudah kita tayangkan di awal, baik video biasa maupun infografis, kami sudah gambarkan di sana seperti apa sih yang namanya gratifikasi dan seperti apa saber pungli. Intinya, kalau gratifikasi itu biasanya terjadi tanpa ada indikasi, tanpa ada pemaksaan. Tetapi kalau saber pungli itu adalah sapu bersih pungutan liar. Yang terkait dengan suap itu biasanya ada kata kuncinya. Kata kuncinya itu ada transaksi atau ada deal antara petugas pemberi layanan maupun kepada pihak yang diberi layanan. Biasanya yang diberi layanan memaksa petugas untuk mempercepat proses atau menyetujui apa yang beliau inginkan. Dengan cara gitu, mempercepat, tapi itu tidak sesuai dengan prosedur. Atau bisa jadi juga sebaliknya, petugasnya yang memaksa untuk meminta imbalan kepada pihak yang dilayani supaya cepat urusannya, cepat diselesaikan apa yang menjadi keinginan orang yang dilayani, tapi dengan imbalan dalam bentuk apapun. Wah, seperti video tadi ya, Pak. Iya, betul, Mbak. Tadi saya lihat itu ada yang selip-selip gitu, Pak. Itulah dia contohnya. Terus, Pak, apa yang membedakan gratifikasi dan saber pungli? Tadi saber pungli itu apa, Pak? Sapu bersih pungutan liar. Wah, sapu bersih pungutan liar. Bisa dijelaskan nih, Pak? Apa tuh, Pak? Gimana? Iya, baik. Jadi kalau gratifikasi seperti yang saya sampaikan tadi, indikasinya biasa-biasa saja. Tidak perlu ada pemaksaan, tetapi terkadang kita lalai, kita tidak sadar bahwa kita sudah melakukan gratifikasi. Jadi perbedaannya, kalau gratifikasi itu tidak harus ada pengaduan. Iya, Pak. Terjadinya itu tidak harus ada indikasi pemaksaan. Tapi kalau yang namanya suap, biasanya indikasinya ada pemaksaan atau ada permintaan imbalan. Oh, ada negosiasi di dalam. Negosiasi yang tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku. Bentuk-bentuk gratifikasi itu seperti apa ya, Pak? Nah, ini yang uang paling sering banyak atau kita terjadi. Gratifikasi tidak mesti bentuknya adalah uang. Wah, Tapi bentuk lain juga bisa jadi. seperti apa, Pak? Misalnya begini, Mbak Arun. Ketika kita melaksanakan perjalanan dinas ke daerah, yang di daerah itu kita punya program oleh pemerintah daerah, oleh pihak yang berkaitan dengan program kita di situ,
Misalnya menyambut kita dengan memberikan oleh-oleh, menyediakan tempat tinggal, misalnya hotel, atau bahkan menyediakan tiket pesawat. Walaupun tidak kita minta, tapi itu merupakan bagian dari gratifikasi. Kalau caranya nih Pak, caranya biar tahu kalau wah itu gratifikasi gitu Pak, dan misalnya melihat atau mengidentifikasi bahwa itu gratifikasi gitu Pak, gimana tuh ya Pak ya? Iya, jadi begini, memang ini yang paling banyak terjadi dan kita kadang-kadang tidak sadari bahwa kita sudah melakukan gratifikasi. Oh, tidak sadar ya Pak? Tidak sadar kadang-kadang. Oh. Jadi untuk mengetahuinya, intinya gratifikasi itu adalah semua pemberian, semua apapun yang kita terima, yang ada hubungannya dengan tugas, jabatan, dan pekerjaan yang kita laksanakan. Baik Pak. Ini sebagai contoh misalnya, yang paling sering orang berhubungan, kalau yang mudah dipahami misalnya, lingkup Kementerian Desa saja. Misalnya ada pegawai yang ingin mengurus kenaikan pangkatnya ke unit kerja yang berkenaan dengan itu. Misalnya Biro Kepegawaian. Tatkala dia memberikan tip, walaupun urusannya sudah diselesaikan, itu sudah termasuk gratifikasi. Wah, kita harus lebih berhati-hati ya Pak. Mbak Ruth. Saya jadi dapat pemahaman nih Pak, gratifikasi itu kayak gimana dari Bapak tuh? Iya, sebagai contoh begini, kami kemarin apresiasi ada pegawai kita yang ternyata ada kunjungan dari teman-teman dari daerah, di mana daerah itu mendapatkan program dari Kementerian Desa. Padahal oleh-oleh yang dibawa yang bersangkutan itu hanya berupa minyak kayu putih. Tapi karena teman kita pegawai ini tadi merasa bahwa karena itu pemberian dari daerah yang ada program kita, dikhawatirkan merupakan gratifikasi, makanya yang bersangkutan langsung lapor ke Inspektorat 5 tentang adanya hadiah oleh-oleh itu. Wah, itu salah satu bentuknya gitu ya Pak ya, kasusnya seperti apresiasi ya Pak. Kita sangat apresiasi kepada seluruh komponen yang ada di Kementerian Desa, teman-teman sahabat desa, apapun hadiah yang diterima dari pihak yang mendapatkan program dari kementerian kita atau berhubungan dengan pelayanan yang kita diberikan di Kementerian Desa, maka sebaiknya apapun itu bentuknya, kami harapkan agar dapat dilaporkan. Kalau mau langsung ke Inspektorat 5 oke, tapi via aplikasi pun ada. Oh, ada via aplikasi Goal yang dimiliki oleh KPK. Diunduh saja aplikasi Goal KPK, maka kita bisa melaporkan gratifikasi melalui aplikasi itu. Wah, ini mempermudah ya Pak. Ya, mempermudah. Untuk melaporkan jika ada indikasi gratifikasi ketika melihat atau merasa diberi hadiah atau apapun itu bagi setiap pegawai ya Pak. Benar, Pak. Wah, ini menarik sekali nih Pak. Nah, ada nggak Pak contoh-contoh lain gratifikasi yang ada di lingkungan Kementerian Desa gitu Pak? Betul, banyak Bu, banyak betul ini. Kalau yang sering terjadi itu, misalnya, iya Pak, ketika kita datang ke daerah, walaupun biasanya ada budaya setempat menyambut tamu itu dengan berbagai penghormatan yang luar biasa. Bahkan kita kadang-kadang dikalungkan sal, tapi kalau itu mungkin masih bisa dikatakan karena terkait dengan budaya. Tapi kalau jumlah kalau dirupiahkan itu besar, maka sebaiknya itu dilaporkan karena itu sudah merupakan bagian dari gratifikasi atau ada indikasi gratifikasi. Apalagi kalau ketika kita kembali ke Jakarta pulang melaksanakan tugas, mungkin kita diberikan hadiah atau oleh-oleh yang lebih banyak bila dirupiahkan
maka nilainya lebih dari 300.000. Itu sebaiknya dilaporkan karena kita khawatir jika ada orang lain yang melaporkan Iya, Pak. terjadinya gratifikasi itu dan nilainya lebih dari 300.000, maka kita bisa dikategorikan sudah melanggar Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Wah, ini saya jadi takut ya, Pak. Jadi saya bisa dapat pemahaman tentang gratifikasi itu sendiri, Pak, contoh-contoh kasusnya. Nah, Pak, yang menariknya tadi Bapak menjelaskan bahwa kalau misalnya ke daerah ada seremoni gitu ya, Pak. Bagaimana membedakan suatu itu gratifikasi, itu apresiasi atau sambutan gitu, Pak? Iya. Artinya begini, kita kan bisa melihat ketika sambutan budaya, maka barangkali itu masih bisa dimaklumi. Yang penting nilainya tidak terlalu besar, karena itu nanti kan menjadi hak kita langsung kalau diserahkan. Tapi kalau nilainya itu sudah kita perkirakan lebih dari 300.000, termasuk misalnya kado ketika anak kita ulang tahun, kado ketika anak kita menikah, atau kado ketika ada hajatan. Kalau akumulasinya masih di bawah 300.000, maka itu bisa dikategorikan belum gratifikasi. Tapi kalau sudah di atas nilainya 300.000, itu batasan yang diberikan oleh KPK terkait dengan gratifikasi ini. Wah, ini menarik. Kita membedakannya, Mbak Ruth, Iya, Pak. artinya begini. Seperti saya katakan tadi, kalau memang nilainya sudah di atas ambang batas itu, sebaiknya kalau memang tetap harus kita terima karena mungkin menghargai budaya yang memberikan, maka kita laporkan tentang apa yang kita terima itu, baik langsung maupun melalui aplikasi Goal yang bisa kita unduh masing-masing, supaya kita terbebas dari keraguan-raguan dan kita bisa nyaman, karena kita khawatir ada pihak lain yang akan melaporkan kita bahwa kita sudah menerima gratifikasi. Wah, ini aplikasi Goal ini mempermudah kita ya, Pak, Iya, betul. untuk mengadukan jika kita merasa atau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu pemangku jabatan kayak ini sebenarnya apa ya motifnya dia ngasih hadiah ini gitu ya, Pak. Dan tadi saya dengar Bapak menjelaskan nilainya kita bisa menerka nih, misalnya kalau misalnya lebih dari 300.000, wah ini kita bisa bertanya lagi kepada diri kita ya, Pak, atau kepada Bapak Ibu yang mendapatkan hadiah atau souvenir gitu ya, Pak. Nah, balik lagi nih, Pak. Kalau kasus-kasus yang menarik nih, Pak, di Kementerian Desa, selain tadi, Pak, seremoni, kasus apa lagi ya, Pak, terkait gratifikasi yang pernah Bapak temui, atau misalnya Bapak mau kalau sahabat desa itu tahu loh ini ada kasus seperti ini gitu, Pak, di daerah-daerah gitu, Pak. Ya. Jadi Mbak Ruth, terima kasih. Jadi sebenarnya begini Mbak Ruth, kami yakin sebenarnya banyak terkait gratifikasi ini terjadi, cuma barangkali teman-teman sahabat desa atau komponen yang ada di Kementerian Desa ini karena belum terlalu memahami seperti apa sih jalur untuk melaporkan gratifikasi itu, supaya biar tahu caranya biar gitu. tahu caranya. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, sebenarnya mudah saja. Kalau mau langsung bawa barangnya ke Inspektorat 5 atau ke Itjen, atau laporkan saja melalui aplikasi Goal tadi. Aplikasi Goal ya, Pak. Jadi kadang-kadang begini Mbak Ruth. Iya, Pak. Yang paling sering terjadi itu karena orang berpikir seolah-olah gratifikasi itu hanya pemberian ketika suatu layanan itu belum diberikan. Tujuannya supaya mungkin mempercepat atau mempermudah. Padahal pemberian setelah selesai pun
layanan diberikan, seperti tadi di dalam video juga disebutkan. Iya, Pak. Setelah selesai urusannya, baru menyampaikan amplop, itu juga masuk kategori gratifikasi. Jadi baik di awal maupun di akhir pekerjaan dilaksanakan, itu merupakan gratifikasi. Oh, bagaimana pemberiannya, entah di awal, di akhir, itu pasti udah ada indikasi gitu ya Pak untuk gratifikasi. Wah, ini menarik sekali nih Pak. Kita break sejenak Pak, kita akan ngobrol gratifikasi. Ya. Dan juga apa tuh Pak tadi? Saber pungli. Wah, iya. Kita tagline kita nih Pak. Angkat kopimu, berdayakan desamu. Kita break sejenak sahabat desa. Andi, Hai, Doni. Doni ya? Ingin nggak? Iya. Wah, sudah jadi pejabat kau sekarang. Situ kan juga jadi pengusaha sukses. Terimalah, supaya kita bisa main golf bareng. Ayolah. Ini untuk istrimu. Nah, kembali lagi di acara Ngobrol Pintar bersama Bapak Hasrul. Nah, kita nih masih ngobrolin tentang gratifikasi dan saber pungli. Tadi kita sudah ngobrol tentang gratifikasi ya Pak. Tadi Bapak sudah menjelaskan terkait bagaimana bentuknya, bagaimana melaporkannya. Nah, ini yang paling menarik nih Pak, saber pungli. Sapu bersih, pungutan liar nih Pak. Nah, kalau ini itu biasanya kasusnya kayak gimana sih Pak? Bapak bisa jelaskan gitu ke sahabat desa Pak. Baik Mbak Ruth, kita lanjut. Ini luar biasa semangatnya Mbak Ruth menggali informasi terkait dengan gratifikasi dan saber pungli. Iya Pak. Jadi saber pungli ini karena kita ingin semua elemen yang ada di Kementerian Desa kita nyaman dan melaksanakan tugas tidak terkendala. Iya Pak. Sehingga pimpinan kita bahkan sudah mengeluarkan keputusan Menteri nomor 14 tahun 2001 tentang unit pengendalian pungutan liar UPPL atau yang lebih dikenal dengan saber pungli, sapu bersih pungutan liar. Kenapa adanya Kepmen ini? Ini untuk memberikan pedoman sekaligus memberikan gambaran kepada kita terkait apa sih yang dimaksud dengan pungutan liar, saber pungli ini, dan bagaimana cara kita untuk melaporkannya jika terjadi. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, sahabat desa sekalian, bahwa ada kata kunci terkait dengan pungli ini. Kata kuncinya itu ada transaksi deal atau ada hal yang terkait dengan pemerasan. Jadi di dalam saber pungli ini ada dua hal yang sering terkait dengannya. Yang pertama itu adalah pemerasan, yang kedua itu ada suap. Kalau pemerasan, biasanya yang paling aktif itu adalah yang penyelenggara negaranya atau yang memberikan layanan kepada pihak lain. Tapi kalau suap, biasanya yang aktif itu adalah orang yang ingin mendapatkan pelayanan. Yang dipaksa itu adalah penyelenggara negaranya. Jadi kalau pemerasan tadi, penyelenggara negara menawarkan kepada orang yang diurus itu, Mas, Bang, Pak, kalau mau cepat, maka berikan segini-segini atau apalah bahasanya. Nanti berarti waktunya bisa lebih cepat dan pelaksanaannya bisa lebih mudah. Misalnya begitu. Itu kalau dari sisi penyelenggara.
namanya pemerasan. Pemerasan. Ya, tapi kalau dari pihak yang dilayani atau yang ingin mendapatkan pelayanan urusan, itu namanya suap. Supaya dipermudah, supaya dipercepat, padahal itu melanggar prosedur atau mekanisme yang berlaku, itu namanya suap. Caranya itu tadi, diberikan amplop atau diberikan pelayanan awal, sehingga mau tidak mau yang melayani pun merasa punya utang budi, sehingga mempermudah dan mempercepat apa yang menjadi urusan orang atau pihak yang dilayani ini. Begitu Mbak Ruth. Oh, ada pemerasan dan ada suap ya, Iya. Pak. Berarti ada deal-dealan atau transaksi di dalamnya. Jadi kalau misalnya ada yang mengurus surat, saya mau 1 jam selesai gitu. Ini saya kasih gitu ya, Pak. Begitu bentuknya kira-kira. Cuma kan kalau bahasanya tergantung bahasa di lapangan. Iya, gitu. Pak. Iya. Bener, Pak. Iya. Terus ada juga, Ibu mau suratnya cepet, kayaknya gini gitu ya, Pak. Gitu. Wah, alasannya begitu. Misalnya alasannya, oh ini supaya cepat ditandatangan, mungkin langsung diantar. Misalnya begitu. Iya, Pak. Itu kan cara-cara yang dilakukan di lapangan, misalnya begitu. Tapi Bapak selama di Inspektorat Wilayah 5 ini banyak menemukan hal-hal terkait demikian kah, Pak? Banyak, cuma karena kita tidak mendapatkan bukti dari laporan yang diberikan, bagaimanapun Inspektor 5 bekerja tetap harus ada dasar hukumnya. Oh, iya. Tidak boleh juga semena-mena. Harus Kita ada buktinya, tidak Pak. ada buktinya. Buktinya itu biasanya seperti apa ya, Pak ya? Ada aduan yang disampaikan kepada kita yang melampirkan apa yang diadukan, materinya ada, barang bukti yang dilaporkan itu ada, supaya jangan kesannya nanti seperti surat kaleng begitu. Menuduh gitu ya, Pak. Begitu, Iya. atau menfitnah. Nah, kalau misalnya mau melakukan pengaduan atau misalnya, ini melihat indikasi, kalau itu kayak gimana prosesnya ya, Pak ya? Baik, kalau di lingkup Kementerian Desa ini, Mbak Ruth, Iya, Pak. kita sudah memiliki aplikasi WBS. WBS, apa tuh, Pak? Whistle Blowing System. Whistle Blowing Iya, System. iya. Iya, itu gimana tuh, Pak aplikasi? Itu aplikasi aduan yang bahkan sekarang kita sudah terintegrasi aplikasi itu dengan KPK. Namanya WBS terintegrasi. Jadi setiap aduan yang masuk akan kita tindak lanjuti. Siapapun bisa mengadu melalui WBS. Bahkan kita mudahkan melalui aplikasi itu, siapapun yang mengadu melalui WBS tidak harus mencantumkan identitas dirinya yang mengadu itu. Yang penting jelas materi aduannya, ada lampiran barang bukti yang disertakan di aduan itu, maka akan ditindaklanjuti. Akan diproses gitu Akan ya? langsung diproses. Oh, berarti identitas pengadu itu aman ya, Pak ya? Ya, aman, Dan dirahasiakan. dirahasiakan. Iya. Kalau untuk materinya, Pak, atau lampirannya itu biasanya berupa apa ya, Pak? Dokumen kah, foto kah, atau? Itu bisa semua, Mbak. Oh iya. Jadi berbentuk foto bisa, dokumen bisa, faktur kwitansi bisa, atau apapun bentuknya yang bisa menguatkan bahwa apa yang dilaporkan itu ada buktinya, ada Dasarnya. Dasarnya. Ya? Dasarnya. Iya, yang Oh, kuat. iya, Pak. Jadi kalau misalnya kita ingin atau melihat atau merasa ini saber pungli nih gitu, sahabat desa melihat gitu, Pak, di daerahnya, berarti harus ada lampiran barang buktinya ya, Pak ya. Ya, supaya jangan kita dianggap menuduh tanpa bukti. Oh, itu untuk di lingkup Kementerian Desa, Pak. Iya. Whistle Blowing Blowing System. Nah, kalau untuk di daerah-daerah bagaimana ya, Pak ya? Jadi kalau di daerah, kalau itu terkait dengan unit kerja yang ada di bawah Kementerian Desa PDT Transmigrasi misalnya, kita punya balai di daerah. Iya, Pak. Tetap juga menggunakan WBS itu kan aplikasi itu di mana saja bisa digunakan. Oh, berarti seluruh
lapisan masyarakat bisa Pak untuk bisa melaporkan indikasi misalnya di balai ada terjadi sesuatu hal atau di uke ini gitu Pak melalui WBS itu ya Pak iya, ya. silakan. Yang penting ada lampirannya gitu ya Pak ya. Iya. Cuma masih ada kita punya aplikasi yang lain, si pemandu. Si pemandu Juga itu bisa digunakan kalau di tingkat desa. Tapi biasanya si pemandu itu lebih diorientasikan atau lebih ditujukan kepada hal-hal yang berkenaan dengan penggunaan dana desa atau penyimpangan penggunaan dana desa. Biasanya si pemandu kita gunakan untuk eksternal, sedangkan WBS ini lebih internal kementerian kita. Oh, berarti yang WBS itu untuk internal kementerian Pak, dan si pemandu itu ditujukan kepada pihak desa, masyarakat desa atau siapapun yang melihat adanya penyimpangan penggunaan dana desa. Oh iya, ada indikasi iya Pak. Korupsi atau penyimpangan atau markup atau kegiatan fiktif itu bisa menggunakan si pemandu. Kalau Bapak bisa jelaskan Pak, gimana sih proses jika ada kasus yang masuk nih Pak di Inspektorat Wilayah 5? Gimana prosesnya untuk menangani atau menindaklanjuti kasus itu Pak? Baik, terima kasih Mbak Ruth. Jadi seperti biasa, seperti umumnya ada laporan. Iya Pak. Ketika ada laporan melalui aplikasi WBS, tentu kita konfirmasi langsung di dalam aplikasi itu kepada yang bersangkutan. Jadi kita cek, kita analisa yang menjadi laporan dari si pengadu atau pelapor. Jika memang sudah memenuhi syarat unsur untuk bisa kita tindak lanjuti, maka surat yang dari aplikasi aduan itu langsung kita bahas melalui tim yang kita bentuk di Inspektorat 5. Unsurnya apa aja tuh Pak? Yang unsur tadi yang pertama, yang seperti saya sudah sebutkan bahwa materi yang diadukan itu jelas. Misalnya tentang apa, harus jelas. Kemudian yang kedua, materi. Yang kedua itu Pak. Buktinya. Bukti yang menguatkan indikasi terjadinya pungli itu. Kalau pungli. Iya Pak. Kalau gratifikasi. Kalau yang ketiga Pak? Yang ketiga sebenarnya kalau yang terkait dengan identitas seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau laporan melalui aplikasi WBS tidak mesti melampirkan identitas kalau yang bersangkutan tidak mau diketahui identitasnya. Kecuali yang bersangkutan berkenan, itu silakan melampirkan identitas diri atau nomor HP yang bisa dihubungi. Tapi kalau tadi yang umum itu silakan tidak perlu melampirkan. Terus 2 unsur terakhir Pak? Atau berarti kalau suatu kasus gitu Pak, berarti kalau udah ada kasusnya jelas, lampiran barang buktinya jelas, itu berarti udah bisa ya Pak? Yang dimaksudkan materi jelas itu kan di dalam penjelasannya sudah ada nanti di dalam aduannya itu tempat kejadiannya di mana, siapa yang melakukan, siapa yang dirugikan, berapa nominal yang ditransaksikan, apakah ada pihak lain yang mengetahui menjadi saksi. Kemudian misalnya mereka itu melanggar apa saja, siapa yang harus kita periksa. Biasanya di materi itu, materi lapornya sudah menyebutkan itu. Nanti akan kita analisa awal. Jika memang ada yang harus dilengkapi lagi, kita sampaikan kepada pihak pengadu, tolong lengkapi dengan data-data berikut ini. Biasanya langsung begitu. Jadi kalau nanti sudah lengkap, kami di Inspektorat 5 langsung membentuk tim. Bikin tim gitu Pak? Tim untuk melakukan telaah, melakukan analisa, melakukan pembahasan terkait dengan laporan itu. Semuanya akan kita kaitkan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan gratifikasi yang terkait dengan pungutan liar ataupun aduan apapun, termasuk misalnya kegiatan fiktif. Nanti semua kita kaitkan di dalam analisa dan rekomendasi yang akan kita keluarkan. Oh, baik. Nanti setelah tim melakukan pembahasan, akan dilakukan pembahasan bersama antar beberapa pihak untuk menguatkan bahwa hasil tim ini sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan. Kalau nanti, ada suatu kasus yang akan ditindaklanjut gitu iya, ya Pak? Betul. Nanti tim juga akan paparan langsung kepada pimpinan Pak Irjen untuk menyampaikan bahwa ini hasilnya. Jadi kalau nanti ada hal yang perlu dilengkapi dari hasil pembahasan dari tim, dari Inspektorat 5, itu nanti akan dilengkapi kembali. Artinya dia ada proses, ada tahapan, tidak langsung diputuskan bahwa itu bersalah, bahwa itu terbukti. Ada tahapan-tahapan pengujian terhadap apapun yang diadukan itu, Mbak Ruth. Demikian. Oh iya Pak. Ya. Ini saya jadi dapat pemahaman nih Pak, bagaimana prosesnya jika ada suatu kasus yang dilaporkan dan akan ditindaklanjut oleh Inspektorat Wilayah 5 nih Pak. Betul. Nah Pak, kalau misalnya nih Pak, bagaimana sih Pak kalau Bapak khususnya nih di Inspektorat Wilayah 5 Pak? Kan pasti kasus yang masuk itu banyak sekali ya betul, Pak. Dan saya mau nanya nih Pak, mungkin sahabat desa juga penasaran nih Pak, apa sih Pak prioritasnya gitu untuk menetapkan suatu kasus itu prioritas bagaimana ya Pak? Oke. Jadi seperti saya sampaikan tadi, kebanyakan aduan yang disampaikan Mbak Ruth, sahabat desa yang saya banggakan, itu menggunakan aplikasi. Oh iya Pak. Aplikasi. Kalau yang terkait dengan desa, dana desa itu melalui si pemandu. Tapi kalau yang terkait dengan hal lain yang perlu diinvestigasi, misalnya gratifikasi dan pungli itu melalui WBS. Iya Pak. Whistle Blowing system. Iya. Jadi nanti akan kita lihat ketika laporan itu hadir. Tentu kita akan diprioritaskan kalau aduan yang disampaikan itu sifatnya urgen, besar pengaruhnya, dampaknya bagi kementerian ini, dan sudah lengkap apa yang menjadi persyaratan dari sebuah aduan itu. Berarti itu langsung kita prioritaskan untuk ditindaklanjuti. Bahkan bisa jadi hari itu langsung timnya kita bentuk. Tapi kalau kita masih memerlukan konfirmasi kepada pihak pengadu tentang kebenaran yang diadukan melalui WBS itu, maka berarti kita menunggu konfirmasi untuk kelengkapan data-data atau dokumen yang harus dilampirkan oleh pengadu supaya kita tidak tinggal syarat dan kita tidak dianggap menindaklanjuti hal-hal yang tidak memiliki bukti kuat. Wah, Begitu. ini jadi sahabat desa mendapatkan penjelasan dan pemahaman gimana sih cara proses pengaduannya dan tahapannya Pak, dan juga bagaimana sih Inspektorat Wilayah 5 sendiri Pak itu menindaklanjuti kasus yang telah masuk ke Inspektorat Wilayah 5. Nah, kita break sejenak nih Pak, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Ada kopi nih Pak, ada kopi di depan kita. Tetap angkat kopimu, berdayakan desamu.
Ya, kembali lagi di acara Ngobrol Pintar. Kita masih membahas tentang gratifikasi dan saber pungli. Nah, tadi itu kita udah ngobrolin tuh bagaimana saber pungli terjadi. Lalu proses-proses tahapan untuk mengadukan kasusnya di Inspektorat Wilayah 5. Nah Pak, tadi saya dengar itu ada aplikasi si pemandu tuh Pak. Dimana jika ada warga desa yang melihat penyimpangan penggunaan dana desa bisa melaporkannya Pak. Bagaimana sih itu Pak? Apakah ada contoh-contoh kasusnya gitu Pak di daerah-daerah? Baik, terima kasih Mbak Ruth. Kembali lagi semangat ini kita membahas tentang gratifikasi dan saber pungli. Iya Pak. Jadi kalau si pemandu itu seperti yang di awal saya sebutkan tadi, lebih ditujukan kepada desa, masyarakat desa atau pihak-pihak yang ada di desa termasuk LSM jika ini ingin mengadukan terkait dengan penggunaan dana desa, penyimpangan penggunaan dana desa. Apakah mungkin ada penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan dana desa, ada penyimpangan dalam penggunaan dana desa, ada rekayasa fiktif dalam membuat program tentang dana desa, atau hal lain, misalnya markup tentang penggunaan dana desa itu semua bisa diadukan melalui si pemandu. Cuma ada satu hal yang membedakan dengan aplikasi WBS, kalau di si pemandu baru bisa kita tindak lanjuti yang bersangkutan harus menyertakan identitas dirinya. Oh, harus menyertakan. Iya, kalau si pemandu harus menyertakan identitas diri. Nah, Iya. Karena kalau tidak menyertakan, kita anggap itu adalah tidak memenuhi syarat, Tidak memenuhi unsur untuk ditindaklanjuti. Iya, Pak. Kenapa? Karena desa kita kan banyak, 74.162. Kalau semua yang tidak memenuhi syarat kita tidak lanjuti, itu nggak sanggup kita. Karena pasti banyak orang yang sedikit tidak suka kepada kepala desa, langsung mengadukan kepala desanya. Sedikit tidak suka kepada pihak yang menyelenggarakan dana desa itu, misalnya TPK, akan melaporkan mereka. Akhirnya kita sibuk dengan hal-hal yang tidak ada buktinya. Sehingga kita batasi, akan kita tindak lanjuti ketika yang melaporkan oleh si pemandu itu melengkapi semua persyaratan yang kita harapkan. Jadi selain tadi materi yang lengkap, kemudian jelas ada buktinya, tidak mengada-ngada, dan yang melaporkan itu harus menyertakan identitas dirinya, fotokopi KTP, dan nomor HP-nya, supaya ketika kita konfirmasi bisa kita dapatkan informasi tentang itu. Nah, terkait dengan apa yang Mbak Ruth tadi tanyakan, apakah ada contoh kasus tentang pungli yang selama ini sudah ditangani oleh IR5? Ada beberapa, Mbak Ruth. Iya, Pak. Walaupun saya mungkin mohon maaf tidak bisa sebutkan nama orangnya atau nama daerahnya langsung. Iya, Pak. Tapi kami mendapatkan laporan dari beberapa tempat terkait dengan rekrutmen dan mutasi TPP, tenaga pendamping profesional. Kadang-kadang ada pihak-pihak yang memanfaatkan ini, misalnya melakukan pemerasan kepada pendamping lokal desa atau pendamping desa. Misalnya contoh pemerasannya, kamu akan kami mutasi ke desa lain misalnya yang jauh. Jadi kalau kamu mau di tempat itu, maka tolong memberikan apa itu bentuknya, misalnya begitu. Wow, ada kasus seperti itu ya, Pak? Kasus seperti itu. Iya, Pak. Atau kasus lainnya sebaliknya. Ada misalnya PLD, pendamping lokal desa, ada PD, pendamping desa, yang ingin pindah atau mutasi ke tempat yang lebih enak misalnya menurut dia. Maka dia suap. Mungkin
orang yang mengurusnya itu atau pihak yang bertanggung jawab di daerah, apakah itu mungkin tenaga ahli, koordinator kabupaten, koordinator provinsi, tenaga ahli di provinsi, untuk membantu memuluskan keinginannya untuk pindah misalnya ke tempat yang menurut dia lebih enak gitu. Jadi dia melakukan penyuapan kepada pihak-pihak itu tadi. Ini contoh yang kita temukan. Ada juga laporan yang disampaikan kepada pihak lain, bahkan kemarin ada juga kita mendapatkan informasi dari sebuah daerah, justru informasi itu kita dapatkan dari KPK langsung. Nah, Iya, Pak. itu sudah ada 2 daerah itu yang kita dapatkan langsung dari KPK informasinya. Karena WBS ini kan sifatnya terintegrasi. Iya, Pak. Jadi Ini langsung masuk ke KPK. ya, kalau berbau KKN tadi, kolusi, dan nepotisme atau gratifikasi dan pungli itu tadi. Iya, Pak. Maka teman-teman KPK pun bisa akses. Kayak gimana tuh, Pak, kasusnya? Kasusnya yang saya sebutkan tadi, misalnya kalau yang di satu daerah itu tentang kaitannya penggunaan dana desa, sedangkan yang di daerah lain itu terkait tadi dengan tenaga pendamping profesional itu. Akhirnya sudah kita tindak lanjuti dan yang satu proses akhir, yang satu masih dalam proses, Masih dalam tindak lanjut ya, Pak ya. Masih proses digodok. tindak lanjut. Gimana tahapan selanjutnya? Iya, itu. Kalau yang satu sudah selesai, Oh, udah selesai. sudah ada Pernyataan, Pak. bukan Atau pernyataan, statement. penjatuhan Oh, wah, iya. sanksinya Udah atau ada, hukuman disiplin sudah ada. Dapat sanksinya ya, Ya, Pak. kalau yang satu masih dalam proses penyelesaian karena kita kan tentu kerjasama juga dengan pihak daerah. Iyalah, Pak. Di mana kasus itu terjadi. Iya. Itu contoh yang sudah kita dapatkan, dan contoh-contoh ini juga banyak melibatkan tenaga PPNPM. Oh, iya. Mungkin mereka diiming-iming kalau kamu mau bertahan misalnya, atau kamu mau diangkat sebagai PPNPM, maka berikan sesuatu gitu kira-kira. Oh, kira-kira Hal-hal kayak gitu. semacam itu indikasinya ada. Wah. Kalau yang di lingkup kita bisa jadi pokoknya semua uke yang berurusan dengan pelayanan kepada pihak lain itu indikasi terjadinya pungli sangat besar. Indikasi terjadinya gratifikasi sangat besar. Karena ada transaksi atau ada deal-dealan antara yang memberikan pelayanan dengan orang yang dilayani. Itu. Wah, ini saya jadi ngerti nih, Pak. Gratifikasi dan saber pungli itu Iya. sendiri. Nah, Pak, pasti kan banyak kasus tuh, Pak. Ya. Pasti banyak kayak indikasi ini, indikasi. Bagaimana sih, Pak, Bapak sebagai inspektur gitu, inspektur wilayah 5 menentukan strategi khusus gitu biar kerjanya maksimal satset gitu, Pak. Baik, Mbak Ruth. Iya, Pak. Jadi terkait dengan itu kami dari Inspektorat 5 memang sekarang pun sebenarnya merasa masih kurang tenaga kami auditor itu. Tapi tenaga yang ada kita maksimalkan untuk menangani berbagai kasus atau hal-hal yang berkenaan dengan tusi yang kami jalankan, baik tugas dan fungsi utama maupun mandatori yang diberikan oleh lembaga kita kepada Inspektorat 5. Yang kami lakukan yang pertama, kami menguatkan kerjasama di dalam dulu. Artinya tim-tim yang ada di Inspektorat 5 ini selalu berinteraksi, selalu melakukan kerjasama dan saling mendukung. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sedapat mungkin kita membahas atau menyelesaikan kasus itu mengedepankan kekompakan dan kebersamaan. Artinya, kalaupun misalnya ada punya pandangan lain terkait dengan penanganan kasus itu, maka kita rumuskan bersama-sama. Artinya, semua tidak ada yang dominan, tapi dikerjakan secara bersama-sama sesuai dengan mekanisme.
Maksud saya adalah tetap rujukannya adalah ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang ketiga, yang sering kita jadikan sebagai strategi kita adalah bagaimana kita mengedepankan fokus kita sungguh-sungguh. Artinya walaupun kecil kasus yang kita tangani, tapi karena kita tahu memiliki dampak yang besar, besar kepada institusi kita atau kepada pemerintah desa, kalau itu terkait dengan desa, maka tetap apapun itu sungguh-sungguh dan fokus kita selesaikan bersama. Wah, ini menarik sekali nih Pak. Nah, ada nggak Pak pesan untuk sahabat desa terkait dengan gratifikasi dan pungli jika sahabat desa pernah melihat atau mendengar terkait gratifikasi dan saber pungli di desa mereka ya Pak? Baik, sahabat desa se-Nusantara yang saya banggakan dan saya cintai, serta komponen di Kementerian Desa yang saya hormati, terkait dengan gratifikasi dan saber pungli ini, karena dua hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari integritas kementerian kita, maka saya sangat berpesan pada kesempatan ini agar kita dukung, laporkan jika terjadi gratifikasi atau ada indikasi gratifikasi dan saber pungli di lingkungan kementerian kita. Karena dua hal itu juga sebagai bentuk dukungan kita terhadap survei penilaian integritas kementerian kita yang saat ini sedang berjalan antara Juli sampai September. Saya juga berpesan kepada seluruh teman-teman sahabat desa, jika nanti terpilih menjadi responden SPI dari KPK terkait dengan gratifikasi, saber pungli, korupsi dan lain sebagainya, agar merespon dan menjawab tuntas apa yang ditanyakan oleh KPK melalui pihak ketiganya, yaitu PT Marketing Sentratama Indonesia atau Frontier, karena itu merupakan gambaran tentang integritas kementerian kita, baik terkait gratifikasi maupun terkait dengan saber pungli. Saya tegaskan pada kesempatan ini bahwa kementerian kita sangat komit terkait dengan pengendalian, pengentasan, dan pemberantasan gratifikasi dan pungutan liar ini. Di mana kementerian kita sudah mengeluarkan peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi tentang unit pengendalian gratifikasi, dan sudah mengeluarkan keputusan Menteri tentang unit pengendalian pungutan liar atau pemberantasan pungutan liar di lingkup Kementerian Desa. Ini merupakan bukti komitmen pimpinan kita bahwa di Kementerian Desa terkait dengan gratifikasi dan pungli itu harus dituntaskan, itu harus diantisipasi. Pesan saya yang terakhir, mari kita jaga kementerian kita, mari kita peduli terhadap terjadinya gratifikasi dan pungli. Majulah Indonesia, mari kita berantas gratifikasi dan pungli itu sendiri. Terima kasih. Ya, sahabat desa, tadi kita sudah ngobrol tentang gratifikasi dan saber pungli. Nah, berantas gratifikasi dan saber pungli. Kita angkat kopimu, berdayakan desamu, bangun negerimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.